Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Wajah Mu Yao berubah menjadi hijau karena marah ketika dia melihat Chen Ping begitu sombong, tapi meskipun dia marah, dia tidak bodoh. Chen Ping sangat tidak bermoral, pasti ada konspirasi. Melihat keraguan-raguan Mu Yao, Chen Ping semakin mengejeknya, "Kenapa kamu takut? Bukankah keluargamu kamu sangat hebat? Menurutku mereka semua hanya pengecut. Biar ku beritahu, akulah yang membunuh Mu Kui, putra tertua keluargamu." Saat itu, dia berlutut dan memanggilku kakek. "Tolong ampuni dia." Chen Ping merangsang seluruh keluargamu. Binglu dan yang lainnya memandang Chen Ping dan mendengarkan Chen Ping mengejek keluargamu, mereka semua menjadi lebih santai dari suasana tegang tadi. Jishi, Chen Ping melihat bahwa Mu Yao tidak akan tertipu, jadi dia mengabaikannya dan memerintahkan Binglu dan yang lainnya untuk segera mengambilnya. Mu Yao mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak terburu-buru. Namun, dua anggota keluargamu tidak tahan lagi. "Kamu anak pemberani, kamu berani mempermalukan keluargamu seperti ini, kamu mencari kematian." Dua tuan keluargamu bergegas menuju Chen Ping. Tapi saat kedua tubuh itu melompati celah itu, nafas tajam tiba-tiba keluar dari celah itu. Kedua tuan keluargamu langsung dipotong-potong, dan pecahan tubuh mereka jatuh ke dalam celah satu demi satu. Tapi kali ini, ada semburan suara yang datang dari celah tersebut. Chen Ping tercengang, dia tidak menyangka masih ada makhluk yang bertahan di celah itu. Mendengarkan raungan ini, terdengar seperti monster, tapi juga seperti jeritan yang datang dari jurang neraka. Mu Yao juga tercengang melihat dua anggota keluargamu yang meninggal secara tragis dalam sekejap, matanya dipenuhi amarah. Dia tahu bahwa mereka masih dibodohi oleh orang ini, Chen Ping. Dia pasti tahu kalau celah ini tidak bisa ditembus dengan mudah, jadi dia sengaja membuat marah dirinya sendiri. Jangan tertipu, tidak ada yang diizinkan melewati celah ini. Ada yang aneh di celah ini. Mu Yao memperingatkan semua orang di keluargamu. "Senior, menurutmu mengapa ada makhluk hidup yang hidup di celah yang kamu buat dengan pedangmu?" Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciun. "Bagaimana saya tahu kalau tempat ini sudah ada ribuan tahun, jadi tidak heran kalau ada makhluk lain yang hidup di dalamnya," kata Raja Iblis Ciun. Chen Ping berpikir itu benar, jadi dia berhenti bertanya, tapi makhluk yang bisa bertahan di celah ini pasti sangat kuat. Setelah mengumpulkan ribuan batu tiang, Chen Ping membawa Binglu dan yang lainnya dan terus bergerak maju sepanjang celah. Mu Yao hanya bisa menonton tanpa daya, mengertakkan gigi karena marah. "Pamanmu, bagaimana mereka bisa melewati celah ini?" "Mereka tidak bisa melewatinya, kan?" seorang anggota keluargamu bertanya. "Ya, mereka mungkin sudah menghindarinya. Mari kita cari jalan keluarnya." Mu Yao pergi bersama keluargamu. Dan sekarang, di wilayah kutub, tim yang terdiri dari 100 orang masuk. Ini adalah tim terbesar di wilayah kutub. Tapi tim yang terdiri dari 100 orang ini mengenakan 5 warna pakaian berbeda. Dari 5 orang yang berjalan di depan, 4 semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, sementara yang lainnya jelas memiliki aura yang lebih kuat dan baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Orang-orang ini berasal dari 5 sekte besar. "Master Sekte Hai, kami telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar," kata pemimpin Sekte Luo dari Sekte Tianluo. Pemimpin Sekte Luo baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9 saat ini, dan statusnya sebagai kepala 5 sekte besar telah semakin dikonsolidasikan. Setelah mengalami insiden Chen Ping, 5 sekte besar menjadi terasing. Master Sekte Luo juga tahu bahwa Haidafu dan yang lainnya memiliki niat memberontak. Oleh karena itu,
Saya telah berlatih keras selama periode ini dan tidak pernah meninggalkan 5 sekte utama. Belum lama ini, Master Sekte Luo menerobos ke alam kesengsaraan tingkat 9. Saya sangat senang di dalam hati, jadi saya melonggarkan kewaspadaan saya terhadap Haidafu dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia sekarang berada di level yang lebih tinggi dari yang lain. Selama Haidafu dan yang lainnya tidak bodoh, mereka tidak akan memberontak melawannya. Saya tidak tahu di mana Haidafu ini mendengarnya. Tiang adalah tempat di mana peri jatuh, dan ada banyak harta untuk membingungkan 5 jurusan yang akan datang. Lord Luo tergoda oleh harta, dan dengan peningkatan kekuatannya sendiri, tidak ada rasa takut, jadi dia berkumpul. Lord Luo, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Kami memiliki begitu banyak orang di 5 pintu utama dan perjalanan jauh. Jika aku berbohong, bagaimana aku bisa tinggal di 5 pintu utama di masa depan? Aku sudah lama mendengarnya bahwa kekuatan leluhur daerah terdekat telah datang ke kutub. Kita sekarang harus memasuki yang terbaru. Tapi tiang ini menempati area yang luas. Jika kamu ingin menemukan posisi spesifik dari kejatuhan abadi, kamu takut itu tidak mudah. Haidafu dengan tergesa-gesa berkata, lalu kita mempercepat, cobalah untuk tidak bertentangan dengan orang lain dari keluarga Zongmen. Ada juga Magic Siu, dan cobalah untuk menghindarinya. Lagi pula, ini adalah lapangan selatan, dan ada banyak perbaikan sihir. Lord Luo memberi tahu semua orang. Semua orang mengangguk, mereka datang untuk menghargai, bukan untuk membunuh orang. Selama tidak ada konflik dengan bunga, tidak perlu melakukannya. Lord Luo adalah orang pertama yang menjelajahi jalan di depan, dan Haidafu ada di belakangnya. Melihat ini, Chen Zonzong dari Tian Chenzong perlahan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Sepertinya begitu. Chen Zongzu ini juga terancam oleh beberapa orang. Hati, Haidafu menipu Luo Zong, bukan untuk harta karun itu, tetapi karena mereka telah mengambil inisiatif untuk membunuh Luo Zong. Ranah Luo Zongzu telah membaik, sehingga mereka memiliki rasa krisis. Awalnya untuk urusan Chen Ping, mereka mengikuti pendapat Luo Zong. Sekarang Luo Zongzu telah menerobos kekuatan Jiuqin. Jika Tuhan Luo Zong hancur dan dia mengusir mereka dari 5 pintu utama, mereka tidak akan memiliki cara. Oleh karena itu, Haidafu ingin membuat orang yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga Luo Zongzu adalah tempat yang tepat. Jauh dari 5 gerbang-gerbang utama, dan masih sangat jauh. Ini adalah tempat yang bagus untuk Lord Luo. Tian Chenzong, yang awalnya diikuti oleh Lord Luo, memilih untuk diam pada saat ini. Alasan mengapa mereka memasuki kutub ini adalah karena Haidafu tidak mengambil inisiatif ke Luo Zong karena mereka juga ingin mendapatkan harta abadi. Selama harta karun itu ditemukan, ketika Anda mendapatkannya, sekarang saatnya untuk mengambil inisiatif ke Luo Zong. Ini disebut membunuh 2 burung dengan 1 batu. Master Sekte Luo tidak tahu bahwa dia sudah dalam bahaya, tapi dia masih mencari jalan ke depan. Chen Ping dan gadis suci mengikuti celah itu dengan cermat, membunuh beberapa monster dalam prosesnya, dan memanen banyak batu tiang. Namun, batu-batu ekstrim ini hanyalah setetes air dalam ember untuk pengembangan istana Guanghan. Sekarang Chen Ping dan yang lainnya harus menemukan batu tiang milikku. Kali ini, Chen Ping dan yang lainnya berjalan hampir sehari sebelum mencapai ujung celah. Ketika mereka melihat akhirnya, semua orang menghela nafas lega. Anda tahu, terjebak di antara celah dan ruang yang kacau, Anda selalu gelisah. Jatuh ke dalam celah adalah jalan buntu. Tersedot ke dalam ruang yang kacau juga merupakan jalan buntu. Di bawah selubung kematian kapan saja, setiap orang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Chen Ping memimpin semua orang menjauh dari ruang dan retakan yang kacau, dan menemukan sebuah gua untuk beristirahat, di mana mereka bisa merasa lebih nyaman. Tuan Chen, Anda telah menjelajahi jalan di depan. Ini terlalu sulit. Anda dapat beristirahat. Saya akan memimpin orang untuk menjaga lingkungan sekitar.
Binglu berkata pada Chen Ping. Dalam 2 hari terakhir, Chen Ping memimpin dan itu memang sangat sulit. Kalian sebaiknya istirahat. Aku khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kalian tidak akan mampu mengatasinya. Chen Ping berkata dengan lugas. Ketika Binglu mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Memang dengan kekuatan dan pengalaman mereka tidak akan mampu menghadapi keadaan darurat. Kuat, malam kutub seperti siang hari saat ini. Cahaya bulan dipantulkan oleh salju putih, dan cahaya yang dipancarkannya sangat terang. Selusin orang suci sedang beristirahat di dalam gua. Chen Ping duduk di pintu masuk gua, membiarkan angin dan salju menerpa dirinya. Chen Ping membubarkan kesadarannya, lalu diam-diam menutup matanya sedikit. Chen Ping tidak berlatih, tetapi terus memikirkan apa yang ada di ruang kacau itu. Serigala salju itu bisa melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau, tapi manusia tidak bisa. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir keras, dia tiba-tiba sedikit mengernyit, dan dia menyadari aura familiar menjulang. Ketika ini terjadi, hanya ada satu kemungkinan, yaitu jaraknya terlalu jauh, dan kesadaran spiritual Chen Ping tidak begitu jelas. Wanita, dan puluhan mil jauhnya dari gua tempat Chen Ping dan yang lainnya beristirahat, Qi Pei Jia menekan A. Saya, Chen Ping perlahan berdiri dan berjalan menuju arah datangnya nafas. Wanita ini adalah Lan Yingying yang meninggalkan Chen Ping dan yang lainnya. Kontak, jadi Qi Pei Jia sangat berhati-hati, setelah memasuki wilayah kutub, dia masuk tanpa ada perbedaan dengan biksu lainnya. Tanda seru, Qi Pei Jia awalnya ingin mencari sumber harta karun di daerah kutub, tetapi setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun. Selain itu, semua orang di sini berasal dari semua sekte dan keluarga besar, dan mereka semua berada dalam satu tim. Dia adalah satu-satunya kultivator biasa. Dalam 2 hari terakhir, Qi Pei Jia tidak mendapatkan apa-apa dan sangat tertekan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Lan Yingying. Lan Yingying ternyata adalah seorang manusia, dan dia sangat cantik, yang langsung membuat Qi Pei Jia memiliki niat jahat. Kekuatan Lan Yingying bukanlah tandingan Qi Pei Jia. Dia langsung ditembaki oleh Qi Pei Jia. Kamu binatang buas, lepaskan aku. Saya dari istana Guanghan. Jika kamu berani menyentuhku, tuan istana kami tidak bisa mengampuni kamu, dasar kultivator iblis. Lan Yingying berteriak pada Qi Pei Jia. Qi Pei Jia tidak peduli saat ini, jadi dia melangkah maju dan merobek pakaian Lan Yingying. Lan Yingying benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Dia bisa mati, tapi menderita penghinaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Hanya saja sekarang Lan Yingying bahkan tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Qi Pei Jia merobek pakaian Lan Yingying, matanya penuh nafsu. Tidak peduli bagaimana Lan Yingying berteriak, siapa yang bisa menyelamatkannya di daerah kutub yang kosong ini. Lan Yingying akhirnya menyerah, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Dia menyesalinya. Mengapa pergi? Jika dia tidak pergi sekarang dan masih bersama Chen Ping dan yang lainnya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Tepat ketika Lan Yingying hendak ditelanjangi dan Qi Pei Jia Overlord memaksa membungkuk, sebuah suara bercanda tiba-tiba terdengar. Itu bagus. Lan Yingying dalam keadaan acak-acakan saat ini, tetapi dia tidak peduli dengan citranya lagi, dan dia tidak mengatakan bahwa Chen Ping memanfaatkannya. Kamu sudah dewasa, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu ketika kamu menindas wanita seperti ini? Mendengar suara ini, seluruh tubuh Qi Pei Jia gemetar dan segera bangkit. Saat dia melihat Chen Ping, wajah Qi Pei Jia menjadi sangat jelek. Lan Yingying mengambil kesempatan itu untuk bangun dan buru-buru berlari ke belakang Chen Ping. Qi Pei Jia memandang Chen Ping, merasakan aura di tubuh Chen Ping, dan seluruh wajahnya pucat. Ketika Chen Ping berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bertarung dengannya dan bahkan melukainya. Sekarang Chen Ping telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan auranya jelas sangat kuat. Qi Pei Jia tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali.
Chen Ping, mengapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Jika kamu menyukai wanita ini, aku akan memberikannya kepadamu. Biar ku beritahu, aku belum menyentuh wanita ini, dan dia masih gadis besar. Qi Peijia berkata pada Chen Ping. Wajah Lan Yingying memerah saat dia mendengarkan kata-kata Qi Peijia. Jika dia bisa mengalahkan Qi Peijia, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Jika aku menginginkan seorang wanita, aku tidak akan malu sepertimu. Karena kita sudah bertemu satu sama lain hari ini, mari kita akhiri. Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Chen Ping, dan cahaya dingin membuat seluruh tubuh Qi Peijia gemetar.